Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa saya Cica Nisa menemani Anda bersama dengan rekan saya Ken Ane di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, wacana penambahan kursi di kabinet pemirsa begitu menjadi perbincangan. Ditambah lagi, kali ini mencuat akan ada penambahan komisi di DPR RI seiring dengan penambahan jumlah kursi di kabinet pemirsa. Pertanyaannya, perlukah, efektifkah? Apakah ini termasuk pemborosan anggaran dan juga alat barter kekuasaan? Ketika kabinet bengkak, DPR-nya pun ikut melar pemirsa. Itu yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Selain itu ada apa, Ken? Ya, selain itu di Apa Kabar Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi yang menggegerkan publik di mana ditemukan jasad wanita yang tewas di dalam lemari di Kota Jambi. Dan terbaru pemirsa, polisi ini mendapati bahwa sejumlah barang milik korban ini hilang. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Kita ke informasi yang pertama, di mana 15 orang dilaporkan tewas tertimbun di lokasi tambak emas tradisional di kawasan Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Solok, Sumatera Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, membenarkan data sementara ada 15 orang yang telah dinyatakan meninggal dunia dan baru 11 orang berhasil dievakuasi. 4 jenazah lagi dalam proses evakuasi. Sementara penambang lainnya mengalami luka-luka, sedangkan jumlah yang belum ditemukan masih dalam pendataan saat dikonfirmasi pada Jumat siang. Tim SAR gabungan seperti BPBD Kabupaten Solok telah bergerak ke lokasi. Namun akses ke lokasi medannya sangat sulit. Waktu tempuh juga cukup lama, sekitar 4 jam dari perkampungan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto semakin menguat. Di mana Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun kembali menegaskan pertemuan ini akan segera terjadi dan sedang menunggu waktu yang tepat. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Timing tepatnya itu kapan sih Mbak? Kalau boleh tahu, karena ini jadi saling tunggu-tungguan ya? Ya nggak saling tunggu-tungguan kan, beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menepis pemecatan kadernya Tia Rahmania karena mengkritik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron. Puan mengatakan surat keputusan Mahkamah Partai ke Komisi Pemilihan Umum soal pergantian Tia sebagai anggota DPR dilakukan sebelum acara di Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Puan Maharani menepis pemecatan kadernya Tia Rahmania karena mengkritik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron. Puan mengatakan surat keputusan Mahkamah Partai ke Komisi Pemilihan Umum KPU soal pergantian Tia sebagai anggota DPR RI dilakukan sebelum acara di Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Nggak ada hubungannya karena memang acara yang kemudian di Lemhanas itu kan dilaksanakan itu sebelum sesudah surat itu kemudian dilayangkan kepada KPU, jadi nggak ada hubungannya. Ini jangan kemudian ada salah pengertian, ini sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK, tidak ada hubungannya. Berarti memang proses internalnya juga sudah berjalan sebelumnya juga ya? Silakan tanya ke DPP partai.
Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDI Perjuangan Roni Talapesi angkat suara soal ramai pemberhentian Tia sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Di dalam konferensi pers, Roni menjelaskan pemberhentian Tia karena adanya sengketa di internal partai terkait perolehan suara pada pemilihan legislatif 2024. Dari hasil pemeriksaan Mahkamah Partai, Tia dinyatakan bersalah melakukan penggelembungan suara. Dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PDI Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Rahmania ke KPU dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR. Kabar dipecatnya Tia Rahmania dari PDI Perjuangan mendapat perhatian publik karena beberapa hari sebelumnya Tia sempat viral di media sosial karena mengkritik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron di acara Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak. Bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Ya, Bapak bukan produk dari kami. Itu satu. Korupsi itu intinya etika dan moral Pak. Tia mengungkit kasus pelanggaran etik Gufron yang sudah diputus Dewan Pengawas KPK. Di pemilihan legislatif, Tia Rahmania sukses mendulang 37.359 suara yang sah dan berada di peringkat teratas untuk perolehan suara terbanyak bagi PDI Perjuangan. Tia bahkan menjadi satu-satunya kader PDI Perjuangan yang mendapatkan kursi di Dapil Banten 1. Namun, posisi Tia kini digantikan oleh Boni Triana yang berada di posisi kedua dengan 36.516 suara sah. Tim TV One mengabarkan. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 sampai 3 melakukan kampanye ke sejumlah tempat untuk menarik suara warga Jakarta. Ya, kegiatan kampanye dilakukan mulai dari mendengarkan keluh kesah masyarakat hingga memberikan solusi melalui sejumlah program kerja jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Silakan untuk bisa mengambil tempat. Kita akan segera mulai sesi. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menghadiri forum purna pejabat Pemprov Jakarta di Hotel Ambara, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. RK Suswono mengatakan mendapat banyak masukan terutama mengenai mewujudkan visi misi saat kampanye bila nantinya terpilih. Para pensiunan ASN di Jakarta mengaku belum diberdayakan secara optimal. Pasangan nomor urut 1 ini berjanji akan memberdayakan ASN yang masih ingin berkontribusi untuk Jakarta meski sudah pensiun. Sementara Suswono menegaskan dirinya dan Ridwan Kamil akan transparan dalam menentukan posisi jabatan di Pemprov Jakarta.
Sementara itu, Jalan Gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun mendatangi rumah susun Pinus Elok, Jakarta Timur. Kedatangannya langsung disambut puluhan warga penghuni rusun, terutama kalangan ibu-ibu dan lansia. Selain menyapa warga rusun, Dharma juga mendengar dan mencatat aspirasi dari warga. Salah satunya aspirasi dari seorang lansia tentang penggunaan kartu lansia. Usai mendengarkan curhatan warga, Dharma Pongrekun berjanji akan memperbaiki manfaat kartu lansia yang akan digabungkan dalam satu kartu bernama Kartu Jakarta Aman. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menemui warga Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, Pramono berdialog dengan warga mengenai masalah banjir. Pramono menyampaikan sejumlah langkah penanggulangan banjir yang sudah dan akan diimplementasikan apabila terpilih menjadi gubernur. Pramono Anung menjelaskan bahwa penanganan banjir di Jakarta sudah semakin baik dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan provinsi. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi Kampung Pandawa, Kalideres, Jakarta Barat untuk mendengar keluhan masyarakat Kampung Pandawa. Tokoh masyarakat meminta agar Pramono Rano Karno dapat mengatasi banjir dan meminta agar distribusi air pump merata untuk masyarakat di wilayah Jakarta Barat. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah menggelar silaturahmi dan konsolidasi ke sejumlah tim pemenangan di Ngawi, Jawa Timur. Sementara Cagup Jatim nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengunjungi pasar tradisional Sampang untuk mengetahui harga kebutuhan pokok. Dan Cagup Jatim nomor urut 3 Tri Risma Harini menghadiri Rakerdasus PDIP Jatim di Surabaya. Alhamdulillah kita mau silaturahim ke Punya Muti keluarganya. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah bersama rombongan berkunjung ke tokoh Muslimat NU Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Luluk menyempatkan minum kopi dan makan jajanan khas Ngawi, getuk dan cenil bersama sejumlah pengurus Muslimat NU Kabupaten Ngawi. Dalam kesempatan yang sama, Luluk Nur Hamidah mendapat wejangan dan pesan jika nanti pasangan Luluk Lukman mendapatkan amanah memimpin Jawa Timur agar lebih fokus memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan para lansia, pondok pesantren, dan juga pengangguran usia muda yang saat ini semakin bertambah di Jawa Timur. Luluk berkomitmen akan memperhatikan mereka dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan kerja berbasis hobi dan juga bakat. Usai berkunjung ke tokoh Muslimat NU Kabupaten Ngawi, Luluk juga akan melakukan konsolidasi dan menyamakan visi dan misi ke sejumlah tim pemenangan se-Kabupaten Ngawi. Kedatangan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa ke Kabupaten Sampang disambut oleh simpatisan di depan pasar Sri Mangunan. Di pasar, Khofifah bersama rombongan langsung masuk ke tempat pedagang buah-buahan, kemudian menghampiri pedagang lainnya seperti penjual ayam potong dan daging serta pedagang ikan. Di lokasi itu, Khofifah langsung menyapa serta membeli jualan para pedagang. Khofifah sengaja mendatangi pasar tradisional Sampang karena ingin mengetahui harga kebutuhan pokok di wilayah Sampang. Cagup Jatim nomor urut 2 itu juga mendapatkan aspirasi dari Asosiasi Pedagang Pasar. Mereka berharap agar pasar tradisional tidak direlokasi. Khofifah pun mengaku siap menyampaikan aspirasi tersebut. Sementara itu, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma Harini menghadiri rapat kerja daerah khusus PDIP Jawa Timur di Surabaya pada Kamis sore. Dalam Rakerdasus PDIP Jatim, Risma memaparkan program dengan slogan resik yang berarti responsif, efektif, smart, integritas, dan komitmen. Slogan ini diharapkan dapat disosialisasikan oleh ratusan kader PDIP di seluruh DPC di Jawa Timur kepada masyarakat. Sementara untuk kampanye Pilgub Jatim, pasangan Risma Gus Hans juga akan berkolaborasi dengan seluruh paslon kepala daerah yang diusung PDIP, termasuk Eri Cahyadi Armuji, paslon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Dari Ngawi, Sampang, dan Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Majelis Hakim Sidang Peninjauan Kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki mengabulkan permohonan pemeriksaan setempat atau peninjauan lokasi tempat kejadian perkara.
Hal ini diputuskan Majelis Hakim siang hari tadi usai digelarnya sidang peninjauan kembali 6 terpidana di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, di mana pemeriksaan setempat diperlukan untuk mendapatkan gambaran utuhnya mengenai tempat kejadian perkara. Pemeriksaan akan dimulai dari SMP 11 Cirebon, warung Ibu Nining, rumah Pak RT, dan lahan kosong di belakang showroom yang menjadi tempat penganiayaan korban Vina dan Eki, dan lokasi jembatan layang flyover Talun, tempat 2 jenazah Vina dan Eki ditemukan. Ya, kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Margareta Novita dari Pengadilan Negeri Cirebon. Selamat malam, Margareta. Bagaimana jalannya sidang PK pada hari ini? Ya, selamat malam Ken, Caca, dan juga pemirsa. Untuk sidang pemeriksaan setempat ini telah usai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan agenda ini penandatanganan berita acara dan juga tadi ada kesan dan pesan yang disampaikan oleh para terpidana kepada hakim dan juga pengacara. Lalu hal yang bisa kami sampaikan terkait rangkaian agenda pada hari ini yaitu pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi sudah berlangsung sidang saksi ahli IT untuk memeriksa ekstraksi HP Widi yang berisi percakapan terakhir Widi dengan Vina sebelum akhirnya Vina mengalami kecelakaan di jembatan Talun. Kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat yang dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hingga 16 waktu Indonesia Barat, yakni memakan sekitar 1,5 jam dengan agenda mengitari beberapa titik TKP terjadinya kasus Vina. Dimulai dari warung Ibu Nining, rumah Ketua RT Pasren, kemudian warung Madura, depan SMP 11, serta belakang showroom, dan terakhir di jembatan atau flyover Talun. Sementara dalam pemeriksaan setempat, 6 terpidana ini tidak dihadirkan dalam jalannya pemeriksaan setempat, mengingat faktor keamanan dan juga kemarin Majelis Hakim meminta untuk para kuasa hukum ini agar tidak menghadirkan para terpidana atas alasan faktor keamanan terpidana itu sendiri. Selain itu, sepanjang pemeriksaan setempat, tadi Ketua Tim Kuasa Hukum Oto Hasibuan dan juga tim kuasa hukum lainnya seperti Jutek Bongso dan Jan Huta Barat ini bergantian menjelaskan kronologi di setiap titiknya. Adapun sejumlah keluarga terpidana tadi juga terlihat hadir dan ikut menyaksikan bagaimana jalannya pemeriksaan setempat. Bahkan tadi kami juga melihat adanya kehadiran Cagup Jawa Barat, ini Dedi Mulyadi, dan juga kuasa hukum dari Rudiana yakni Fitra dan Elsa Syarif yang hadir dalam pemeriksaan setempat tadi. Untuk sementara demikian agenda yang bisa kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Cirebon. Kembali ke studio. Ya, terima kasih atas laporannya Margareta Novita. Ya, pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam tentu masih akan kembali menemani Anda bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali Ken dan juga pemirsa, setelah ada wacana penambahan kursi di kabinet, saat ini kemudian mencuat penambahan komisi di DPR pemirsa. Seberapa efektif? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kurang dari sebulan jelang pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober 2024 mendatang, rencana penambahan jumlah komisi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI bergulir seiring dengan wacana penambahan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo Subianto pada pemerintahan mendatang yang akan menjadi 44 kementerian. Seperti diketahui, saat ini komisi yang ada di DPR RI sebanyak 11 komisi. Seluruh komisi ini bermitra dengan 34 kementerian dan sejumlah lembaga yang berkorelasi dengan bidang kerjanya masing-masing. Lalu, seberapa efektif penambahan komisi di DPR apabila dikaitkan dengan penambahan jumlah menteri periode 5 tahun mendatang?
Akankah hal ini menjadi strategi bagi kursi di parlemen di antara partai koalisi? Lalu, dengan peta politik yang minim oposisi, akankah dalih untuk memperkuat pengawasan itu akan efektif? Tim TV One mengabarkan. Belum selesai mengenai keputusan berapa jumlah kursi di kabinet dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, kini kemudian mencuat sebagai bentuk penyesuaian ketika kabinetnya nambah, kemudian mitra kerjanya yakni adalah DPR pun juga harus nambah. Penambahan komisi di DPR ini menjadi bahasan saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin pertanyaannya adalah, oke, iya secara simultan pasti akan terjadi, tapi perlu tidak? Apakah akan ada pembengkakan anggaran? Apakah ini sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan? Saya tidak tahu, mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir pengamat politik kita Bang Ray Rangkuti. Selamat malam, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mewakili PDIP di sini ada Bang Deddy Sitorus dan juga Gerindra ada Bas Habibur Rahman. Saya akan sapa melalui sambungan Zoom sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia mewakili Partai Golkar. Selamat malam, assalamualaikum Bang Doli. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya. Curang nih Doli nih. Ya agak jauh di sana ya. Oke, sekarang saya mungkin ke satu-satu dulu nih dari perwakilan partai politik. Mas Habib, setujukah ketika wacana penambahan komisi karena rencananya kabinet ini juga nambah kursinya, begitukah logikanya? Ya menurut saya setuju ya. Di luar apakah kabinet ini bertambah, tapi saya setahun belakangan kan pimpinan komisi juga di 3 ya. Memang mitranya kebanyakan dan jumlah anggota per komisi itu menurut saya terlalu banyak. Jadi menyusun jadwal itu kita repot juga ya. Mitra komisi 3 misalnya ada sekitar 9-10 kementerian dan lembaga. Nah itu kita menjadwalkan misalnya pertemuan bidang anggaran itu bisa hampir 3 minggu itu ya. Lalu jumlah anggota itu 54 per komisi ya. Itu menurut saya terlalu banyak. Anda bayangkan 54 kalau misalnya dikali bicara 5 menit per orang. Wow. Itu sudah 4,5 jam. Ya. Belum kalau kayak yang bicara misalnya Arteria Dahlan, ya kan ya, kita sering larut nih sebagai pimpinan. Karena pinter anaknya ya, orangnya pinter, ngomongnya menarik, datanya lengkap. Sering kita kasih ekstra tambahan waktu. Bisa 8 menit, 9 menit. Anda bayangkan rapat dengan mitra itu bisa mungkin 8 jaman kalau dengan standar seperti itu. Nah, masalah kita ya, memang secara konstitusi kan setiap anggota itu kan sama, punya kesempatan yang sama untuk bicara dan sebetulnya kalau bisa jangan dibatasi dengan waktu. Ya. Nah, itu yang menjadi agak ribet gitu loh. Nah, dengan misalnya nanti ditambah 1 atau 2 komisi, saya pikir ada apa namanya perampingan jumlah anggota di komisi, ya kan, dan perampingan jumlah mitra. Nah, 2 hal tersebut menurut saya pas, apalagi memang ini jika ya, memang ada penambahan kementerian. Ya. Baik, oke. Mas Habib setuju, kalau Bang Deddy seperti apa? Setuju nggak? Ya saya kira sepanjang itu mendukung kinerja DPR sebagai pembuat undang-undang, pengawas pemerintah, kan gitu. Fungsi budgetingnya, fungsi agregasi, artikulasi suara masyarakat, kan itu kita harus lihat dari sisi itu. Belum lagi kita lihat dari sisi efisien dan efektifnya. Apakah dengan menambah jumlah komisi akan membuat dia menjadi lebih efisien, lebih efektif gitu. Apakah dari sisi anggaran akan menjadi lebih efisien misalnya kan. Tapi kesempatan bisa juga digunakan untuk menata kembali mitra masing-masing komisi. Karena sekarang juga masih banyak diskusi di internal kita ya, misalnya penempatan Kementerian Perindustrian di Komisi 7 itu kan kalau dilihat neturnya harusnya ada di Komisi 6. Kemudian soal lingkungan itu lingkungan hidup ya, LHK kan harusnya ada di Komisi 7 misalnya kan, adanya di Komisi 4 gitu kan. Itu harus ditata ulang, artinya efektivitas pengawasan. Lalu kemudian, kalau kemudian kaitannya dengan nanti jumlah kementerian yang akan ditambah gitu, nanti kan tinggal dilihat apakah itu merupakan pecahan dari kementerian sebelumnya. Kalau itu merupakan pecahan berarti tidak harus misalnya membutuhkan komisi yang baru, kan gitu nih.
Kalau dia sama sekali baru, cocoknya di mana? Tadi Habib sudah bilang bahwa selama ini di setiap komisi itu ada 54 orang. Kalau jumlahnya menjadi lebih banyak komisi, lebih sedikit orang, di satu sisi mungkin memang baik. Artinya semua punya kesempatan untuk mengeksplor dalam rapat-rapat di DPR. Tapi juga ada konsekuensi anggaran yang tidak sedikit kalau menurut saya dengan menambah jumlah komisi itu. Karena itu akan bayangkan setiap komisi berapa anggarannya per tahun misalnya gitu. Ini dengan menambah komisi tentu ada konsekuensi budgeting yang nambah untuk yang harus dialokasikan ke masing-masing komisi. Okay. Nah, saya kira apapun itu, saya kira dari dua hal itu harus kita lihat. Dari sisi fungsi pengawasannya bagaimana, konsekuensi anggarannya seperti apa. Nah, itu yang saya kira nanti harus didalami gitu ya. Tetapi kalau memang kementerian itu benar ditambah sampai 44, ya memang konsekuensinya harus menambah komisi yang ada. Karena kalau ditumpuk dalam komisi-komisi yang sudah ada tentu akan membuatnya menjadi tidak efektif. Karena kita aja misalnya di Komisi 6, itu mitranya mungkin hampir 12 kali ya. Tapi akhirnya kita juga sulit mengalokasikan waktu karena setiap anggota komisi itu kan kebanyakan ya. Rata-rata juga terlibat dalam alat kelengkapan dewan misalnya gitu. Ngurus partai juga gitu, ngurus konstituen juga. Jadi ada memang kecenderungan tidak terlalu efektif dengan banyaknya jumlah anggota di setiap komisi. Kalau Bang Doli seperti apa? Setuju nggak? Ya, saya kira tergantung pendekatan. Makanya saya memberikan dukungan kepada pimpinan DPR yang sekarang sedang membuat kajian, ya. Jadi kajian itu yang paling penting sehingga nanti kita menemukan apa reasoning yang paling tepat sehingga kalau misalnya memang pada akhirnya jumlah komisi itu ditambah. Dan menurut saya memang pendekatannya tadi bagaimana kalaupun terjadi perubahan ya. Jadi kan perubahan itu bisa nambah dan kemudian perubahan itu bisa nanti melihat tugas pokok fungsi dari komisi itu masing-masing ya. Nah, itu yang pertama. Jadi pendekatannya harus apakah memang nanti perubahan itu bisa mendorong terjadinya peningkatan kinerja gitu. Nah, yang kedua memang nanti harus juga dipertimbangkan soal anggaran ya. Apakah memang ini soal efisiensi ya. Apakah dengan anggaran yang nanti akan bertambah dikaitkan dengan soal kinerja yang kita mau inginkan menjadi output itu masih visible apa tidak gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar kita menunggu soal jumlah kementerian berapa gitu. Nah, yang berikutnya adalah memang ini tidak bisa segera diputuskan kalau kita tidak tahu karena soal wacana penambahan jumlah kementerian kan juga ya masih wacana juga. Mungkin angkanya benar sudah muncul sekitar 40-an kementerian gitu. Tapi kementeriannya apa saja kan kita belum tahu. Jangan-jangan 44 itu kementeriannya adalah dari 34 ada beberapa kementeriannya dibagi-bagi sehingga jumlahnya jadi 44. Jadi ya atau mungkin memang ada kementerian baru gitu loh yang sama sekali memang tidak pernah muncul selama ini melihat atau ingin merespons isu-isu baru ke depan 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Nah, jadi sangat tergantung dengan itu juga. Jadi menurut saya kita lihat ya nanti kira-kira apa saja kementerian yang tambah. Kemudian yang kedua memang harus dicari kajian dan kemudian menemukan reasoning yang paling tepat ya dalam pendekatan soal kinerja dan bagaimana efisiensi soal masalah anggaran. Nah, soal selama ini kinerja dari masing-masing komisi ya memang kami saya kira komisi 2 itu yang paling banyak. Kami punya 17 menteri 17 mitra kerja ya. 17 mitra kerja yang memang kadang-kadang menyulitkan juga untuk mengatur itu gitu. Baik, Bang Rai, semuanya setuju ini? Ini bagaimana tanggapan Abang? Kalau saya melihatnya bukan persoalan setuju nggak setuju ya. Ini persoalan konsekuensi. Kalau kita menambah jumlah kementerian, bisa konsekuensinya adalah penambahan komisi di DPR gitu. Sebaliknya kalau kemudian kita katakanlah misalnya jumlah kementerian itu nggak sampai 30, boleh jadi justru komisi di DPR juga dipersingkat gitu. Nah, ini adalah konsekuensi karena kita menambah jumlahnya. Tadi disebutkan misalnya kalau kita nggak nambah tuh, satu komisi bisa menangani 10
kementerian gitu, atau 10 lembaga lah di luar kementerian dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita tambah, artinya mengecil jumlah yang diawasi, tapi saat yang bersamaan soal koordinasi bagaimana terjadinya di sana gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua yang menariknya ini kan jumlah komisi ini dibentuk sebelum jumlah kementerian tahu gitu. Karena anggota DPR kan tertanggal 1 Oktober sudah dilantik, sementara presiden baru dilantik tanggal 20 Oktober. Jadi kita belum tahu formulasi kementerian yang akan dibentuk, sementara anggota DPR-nya sudah harus membicarakan tentang penambahan jumlah komisi atau tidak. Sehingga saya di undang-undang itu, pembicaraan terkait dengan penambahan jumlah komisi atau tidak di dalam format DPR yang baru, itu dilakukan pada awal masa sidang. Awal masa sidang mereka tanggal 1. Kalau tanggal 1 itu nggak bisa diputuskan, itu artinya menunggu tahun depan. Sesuai kalau di aturan itu ya, di undang-undang. Tahun depan pada awal masa sidang tahun berikutnya baru dibicarakan lagi kembali soal pembentukan komisi gitu. Nah meskipun tidak perlu ada revisi undang-undang karena di undang-undang itu memang terbuka berapa jumlah komisi yang mau diatur oleh DPR itu cukup merevisi ADART-nya. Jadi tidak merevisi undang-undangnya gitu. Nah di ADART lah ditentukan berapa jumlah komisi yang dibutuhkan oleh DPR sesuai dengan formulasi kementerian tentu saja gitu. Nah, oleh karena itu ya kita nggak tahu nih, kecuali misalnya presiden terpilih sudah memberi sinyal yang kuat bahwa ia akan membuat jumlah kementerian itu 44 dengan nomenklatur kayak begini. Dengan begitu anggota DPR yang sekarang sudah bisa merancang bahwa apakah mereka akan menambah atau tidak gitu. Jadi intinya tunggu dulu presiden membuat semacam gambaran tentang desain nomenklatur kementerian, baru kita berbicara tentang apakah menambah komisi atau tidak gitu. Intinya masuk logikanya lah pemirsa ya, ketika kabinetnya bertambah, komisi di DPR juga bertambah. Ini sesaat lagi saya mau nanya pertanyaan sedikit uji nyali, tapi ini mungkin Anda ingin tanyakan kepada anggota dewan yang terhormat di sini. DPR mau nambah komisi sementara kinerjanya saja dianggap kurang memuaskan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bukan untuk mengecilkan kinerja anggota dewan kita, tapi begitulah Bang Deddy Sitorus, ada anggapan DPR ini masih belum memuaskan masyarakat kinerjanya, mau nambah komisi lagi. Bang Deddy. Ya carikan saya parlemen di satu negara manapun yang bisa memuaskan semua orang. Tidak mungkin. Parlemen itu kan tempat di mana perbedaan itu bisa diselesaikan dengan cara yang paling elegan. Supaya tidak terjadi pertengkaran di jalanan, kan gitu nih. Jadi tidak akan pernah ada keputusan yang memuaskan dari DPR. Karena apa? Karena dia agregasi dari kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Jadi mau cari DPR di seluruh dunia ini carikan saya. Di mana ada yang betul-betul memuaskan seluruh masyarakat. Nggak akan pernah terjadi. Ya. Karena kalau DPR-nya memuaskan masyarakat itu either negaranya sudah sangat consolidated. Mungkin kayak New Zealand gitu ya. Norway atau apa gitu. Tapi kita perlu waktu yang panjang. Tidak saja dari sisi partai politik maupun orang yang kemudian duduk di DPR gitu. Nah, persoalannya menurut saya bukan apakah kemudian dengan mudah mengatakan kinerjanya, ngukur kinerja itu apa? Kan orang sering membayangkan bahwa DPR itu kerjanya sama kayak eksekutif. Misalnya kan, selalu pertanyakan sudah bangun apa di dapilmu loh. Memangnya anggota DPR bisa bangun? Kan nggak punya anggaran. Yang punya anggaran kan eksekutif, gitu. Ini kan pandangan masyarakat yang kadang-kadang aneh gitu. Nah, misalnya kalau dalam kejadian misalnya selama Jokowi ini, kalau ada yang kritik Pak Jokowi, wah dihajar tuh rame-rame, ya dibully rame-rame. Padahal kan DPR ya tugasnya memberikan kritik, memberikan saran. Jadi memang secara nature lembaga DPR itu, lembaga legislatif parlemen itu pasti yang terendah tingkat kepuasan masyarakatnya. Karena sangat berbeda-beda masyarakat itu kan. Mas Habib. Ya, saya kebetulan juga di MKD ya, Mahkamah Kehormatan Dewan, tempat menampung berbagai macam laporan keluhan masyarakat, tapi juga banyak apresiasi masyarakat kepada kinerja DPR. Ya. Jadi soal kinerja DPR itu kita harus pisahkan antara institusi maupun individu, ya kan ya. Mungkin secara institusi susah, tapi secara individu banyak juga anggota-anggota DPR yang berprestasi. Coba cek di dapil masing-masing.
Bang Deddy Sitorus ini kan, ini pahlawan di dapilnya gitu kan ya. Teman-teman juga begitu ya, sebagian besar. Anda boleh dia si ganteng dari Jawa Timur. Jakarta Timur. Jadi DPR dibully tiap hari, ya kan ya. Tapi yang faktanya anggota-anggota DPR itu melakukan yang terbaik di dapilnya masing-masing. Kemudian soal anggaran, Caca harus diperjelas ini. Anggaran itu nggak ada kaitannya dengan anggota DPR, karena pengguna anggaran itu adalah Sekretariat Jenderal. Jadi bukan kami yang mengelola, bukan kami yang mengambil keuntungan dan sebagainya dari anggaran itu, gitu loh. Tapi uang negara juga ya keluar ya ketika ada penambahan uang negara, komisi. tapi nggak ada urusan dengan kami, gitu bukan loh. kepentingan pribadi begitu ya, bukan? Iya, nggak ada kaitan dengan kami, gitu. Oke. Bisa masuk nggak sih logika bahwa itu mungkin anggapan dari masyarakat, Bang Ray, bahwa kalau nambah komisi di DPR, sementara masih ada sedikit komplain-komplain dari masyarakat, untuk menambah kinerja. Itu bagaimana? Bahkan alasannya ya nambah kinerja, makanya ditambah. Bagaimana, Bang Ray? Saya tidak ingin menilai lah, kan survei sudah membuktikan tingkat rendahnya tingkat kepuasan publik kepada DPR. Tapi saya kira persoalannya itu, kalau model DPR-nya seperti yang kemarin, semua masuk ke pemerintahan, ya otomatis DPR-nya akan mendapat sinisme dari publik. Nah, oleh karena itu kita memang membutuhkan oposisi yang kuat. Nah, saya berharap untuk 2024-2029 ini, misalnya PDI menjadi oposisi. Karena setidaknya dalam 6 bulan ini, PDIP mengoposisi Pak Jokowi, kelihatan tuh fungsinya DPR itu gitu. Yang terakhir ini kan Gerindra sama PDI Perjuangan mengatakan nggak setuju dengan rencana atau putusan Presiden soal ekspor pasir laut kan. Kan kelihatan tuh nggak jalan kan. Nah begitu juga soal UKT dahulu misalnya dan seterusnya gitu. Jadi artinya DPR itu akan kelihatan berfungsi justru ketika ada oposisi yang kuat terhadap pemerintah. Dalam hal ini ya kita berharap ada partai politik yang mengambil sikap oposisi itu, sehingga dengan begitu akan kelihatan tuh, karena oposisi itu akan kelihatannya ya di DPR. Gitu. Kalau pernyataan-pernyataan personal anggota DPR kan nggak begitu dilihat menurut saya gitu. Bang Doli, boleh diberikan tanggapan juga bahwa tingkat kepuasan masyarakat masih rendah terhadap DPR, apalagi kemudian nambah komisi, semuanya juga berkoalisi, Bang Doli? Ya soal kinerja itu memang harus didetailkan ya. Harus kita lihat lebih rinci lagi apa ukuran-ukuran tentang kinerja itu. Dan kalau misalnya ya yang dihitung ada hal-hal atau banyak masalah yang kelihatan belum selesai. Ya memang DPR, legislatif gitu ya, parlemen itu tempatnya banyak masalah gitu. Jadi dan kalaupun hari ini masalah ada 5 selesai, itu kemudian pasti ada 50 masalah baru yang muncul gitu. Dan memang tugasnya DPR menyelesaikan masalah itu yang tidak akan pernah selesai selama bangsa dan negara ini masih terus membangun gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ya per individu atau kemudian per AKD gitu ya, itu bisa dicek juga sejauh mana sebetulnya anggota-anggota DPR baik secara individu maupun kelembagaan bekerja atau tidak ya. Saya bisa mengatakan selama 5 tahun ini saya kira banyak sekali anggota DPR yang memang sungguh-sungguh serius melakukan pekerjaannya sebagai seorang anggota DPR ya. Baik itu untuk dapilnya, baik itu untuk bekerja di dalam tugasnya di AKD gitu ya. Ataupun juga kemudian menyerap aspirasi umum dan kemudian menyuarakannya. Nah apalagi kan memang parlemen itu namanya juga parlemen, the parle gitu ya. Memang tugasnya membicarakan, menyampaikan pesan-pesan masyarakat itu. Nah jadi saya kira kalau ukuran kinerja itu dianggap apakah masalah nggak selesai-selesai, memang tugasnya menerima masalah dan menyelesaikan masalah yang pasti akan menimbulkan masalah baru gitu. Nah kalau dilihat dari segi orangnya, ya memang nggak bisa digeneralisir ya. Kita harus lihat memang betul kita juga mengakui mungkin tidak kemudian otomatis bahwa ada anggota DPR yang tidak punya masalah pribadi atau apa gitu. Itu ada gitu. Tapi nggak bisa kemudian generalisir bahwa itu disimpulkan bahwa kinerja DPR tidak baik. Tapi buat saya ya bagus saja tanggapan-tanggapan kemudian hasil survei itu akhirnya memotivasi lembaga DPR, anggota-anggota DPR ini untuk tambah serius bekerja.
ya untuk tambah serius meningkatkan kinerjanya dari hari ke hari. Oke, kalau Mas Habib sendiri, jikalau memang nanti ada penambahan komisi, apakah perlu dikuatkan dengan ada undang-undang MD3 atau bagaimana logikanya, Bang? Boleh dijelaskan? Kalau MD3 menurut saya enggak ya. Di MD3 tuh masalahnya itu cuman memang di yang ada saat ini 575. Iya. Tapi padahal sudah nambah 5 orang menjadi 580. Hanya pasal itu yang memang perlu penyesuaian menurut saya. Tapi soal jumlah komisi, jumlah AKD itu tidak diatur secara detail di dalam undang-undang MD3. Paling ditatip. Tata tertib DPR mungkin itu bisa disesuaikan. Ya, oke. Nah, kalau untuk Bang Deddy sendiri, nah dengan adanya penambahan kursi nanti di komisi atau penambahan komisi di DPR, nanti kemudian siapa akan mengepalai nantinya? Ketika kita juga saat ini begitu ruwet dengan wacana yang nanti akan menjadi pemimpin dalam DPR ini, apakah partai pemenang legislatif atau bagaimana? Ya, saya kira itu nanti akan menjadi konsensus di dalam DPR sendiri ya. Bagaimana kemudian mendistribusikan posisi-posisi itu di antara partai-partai yang ada di dalam legislatif gitu. Dan itu tentu perlu tingkat kematangan dan kemauan untuk melakukan kolaborasi ya. Karena bagaimanapun kan begini. Yang menjadi korektor bagi kekuasaan, bagi eksekutif itu kan legislatif. Makanya kita kan tidak mengenal konsep oposisi itu. Karena check and balance pemerintah itu, eksekutif itu ada di lembaga legislatif. Beda dengan di parlemen. Di parlemen itu kan memang partai pemenang dan partai yang kemudian memilih menjadi oposan. Kan kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks ketatanegaraan kita, ini memang ada dualisme agak kecampur ini, kira-kira gitu. Menjadi aneh ketika misalnya partai yang berada dalam pemerintahan menyampaikan sikap kritis. Sebaliknya, kalau mendukung terus-menerus juga mendapat celaan dari masyarakat. Saya kira itu tergantung komitmen kedua belah pihak antara fungsi di kekuasaan eksekutif dengan fungsi di lembaga legislatif. Karena ketatanegaraan kita cuma memberikan ruang itu. Kecuali, dan disinilah pentingnya kalau menurut saya ada kelompok-kelompok masyarakat sipil, kaum terdidik terpelajar, media massa, ya, yang kemudian mengambil peran-peran dalam kondisi ketatanegaraan seperti ini. Tetapi bagi partai seperti PDI Perjuangan juga, ya kalau dilihat track recordnya kan sama. Kami itu bahkan ketika saat Ibu Megawati menjadi presiden, itu memprotes 3 hal. Kenaikan harga BBM, impor beras, dan undang-undang penanaman modal asing. Dan itu disampaikan oleh pimpinan fraksi kita langsung kepada Ibu Megawati sebagai presiden. Dan di DPR kita menyuarakan penolakan gitu. Itu tergantung kedewasaan politik kalau menurut saya gitu. Yeah. Partai manapun pada akhirnya ketika harus mengambil pilihan antara mendengar suara publik atau hanya kepentingan kekuasaan sempit semata, pada akhirnya harus memilih jalan yang terkait dengan hajat hidupnya dalam jangka panjang. Oke, Bang Ray seperti apa? Soal yang mana ini kira-kira? Ini kalau misalnya kita melihat bahwa ditegaskan lagi, oke, memang kita akan ada penambahan komisi, tapi kalau semua kemudian satu suara, walaupun mungkin nanti PDIP menjadi ketuanya, tapi juga kita tidak tahu apakah nanti memilih di luar atau di dalam, tapi seakan-akan bahwa pun kalau misalnya ketuanya adalah DPR, PDIP belum tentu kemudian mengkritik pemerintah. Iya, oposisi itu kan tidak berarti semua hal dari pemerintah ditolak, nggak juga begitu. Ya kan, atau anggota DPR koalisi dengan pemerintah, nggak semua kemauan pemerintah juga diiyakan, enggak. Ya, oposisi itu artinya kalau para pemerintah berjalan sesuai dengan koridornya, ya kita tentu menyetujui. Sebaliknya kalau pemerintah berjalan tidak sesuai dengan koridor, ya harus diingatkan. Itulah fungsi oposisi. Nah, dalam konteks itulah oposisi menjadi penyuara. Sebab ada ketercanggungan di koalisinya partai pendukung ya untuk menyuarakan sesuatu yang berbeda itu. Jadi enggak semua hal yang dinyatakan oleh pemerintah lalu oposisi mengatakan apapun tolak yang bukan itu juga. Ini yang kadang-kadang memang agak orang miss gitu ya. Kita ini kan kalau selama 10 tahun Pak Jokowi ini ketika melakukan pengawasan DPR itu kepada menteri kan. Dan kita sering sangat keras. Hal-hal yang menyangkut presiden itu biasanya ketua umum langsung partai yang bertemu dengan presiden disampaikan atau melalui pihak ketiga gitu. Jadi itu bedanya
karakter negara kita dengan yang lain gitu. Bukan berarti selama 10 tahun kita nggak pernah koreksi Pak Jokowi dalam banyak hal sering kita lakukan. Ya, sesaat lagi pemirsa kita akan kembali bahwa ketika ada pemekaran untuk kursi di kabinet dan kemudian bersinergilah dengan pemekaran dengan komisi di DPR, pasti identik dengan bagi-bagi kekuasaan. Ini agak sulit kemudian kita tepis pemirsa. Apa jawaban dari anggota Dewan kita sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Memang agak sulit ya menepis anggapan stigma dari masyarakat ketika ada pembengkakan, pemekaran, pasti bagi-bagi jabatan. Bang Doli boleh menjawab ketika nanti ada penambahan komisi, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini bukan untuk bagi-bagi kekuasaan. Bang Doli masih belum tersambung, mungkin saya ke Mas Habib terlebih dahulu. Ya, perlu dibedakan ya jabatan di eksekutif dengan di legislatif. Kalau di legislatif itu pada intinya kekuasaan itu terdistribusi secara equal terhadap seluruh anggota. Karena kewenangan itu prinsip pada di anggota. Jadi ketua komisi, pimpinan komisi itu hanya spokesman, hanya juru bicara dan pengatur lalu lintas pembicaraan. Jadi kalau mau dibilang bagi-bagi kekuasaan ya enggak juga. Gajinya tetap sama, tunjangan tetap sama, kekuasaannya tetap sama. Ada beda dikit lah ya, cuman mengatur pembicaraan itu aja, tapi lainnya sama. Jadi nggak ada lah istilah bagi-bagi kekuasaan itu. Bang Deddy? Ya posisi kan memang harus dibagi. Kalau nggak dibagi kan akan memicu ketidakpuasan kan. Karena lembaga DPR ini kan lembaga guyup, Mbak. Bukan seperti di eksekutif gitu, ada hierarki ya. Kalau di kita kan lebih pada pembagian tanggung jawab gitu ya antara pimpinan, anggota gitu ya, pimpinan komisi dan seterusnya. Ya yang namanya parlemen memang harus begitu. Dan itu tidak punya konsekuensi yang begitu signifikan sebenarnya gitu. Jadi kalau di DPR-nya kemudian bisa didistribusikan dengan baik, ya itu justru mempengaruhi kinerja DPR-nya. Malah kalau menurut saya baik daripada penumpukan gitu, atau katakanlah sentralisasi kepada 1, 2, 3 partai aja. Oke, Bang Doli apakah sudah tersambung dengan saya kembali? Ini tampaknya belum ya, boleh ditanggapi di sini Bang Ray Rangkuti. Masuk akal nggak sih, atau mungkin kenapa stigma ini agak susah ya kita lepaskan mengenai bagi-bagi kekuasaan? Kalau di unsur pimpinan menurut saya enggak, karena udah dikunci oleh undang-undang kan. Undang-undang itu mengatakan unsur pimpinan adalah sejumlah fraksi yang masuk ke DPR gitu. Sehingga tidak ada yang namanya di situ bagi-bagi kekuasaan, itu dulu ya. Tapi kalau di AKD itu sangat mungkin, di komisi-komisi ini nanti akan rebutan kan, siapa yang jadi ketua komisi ya kan. Nah ketua komisi itu mau dikatakan bahwa ini macam-macam, tapi bagi partai-partai tertentu itu penting. Prestisius. Nah oleh karena itu ya pada tingkat tertentu mungkin mereka akan berlomba-lomba, kita akan dapat di sini macam-macam dan sebagainya gitu. Tapi jangan lupa ini kan akan ada revisi Undang-Undang MD3. Pintu masuknya itu melalui pasal tentang jumlah anggota DPR kan. Nah itu bisa merembet juga kemana-mana, termasuk di dalamnya mungkin soal apakah komposisi anggota DPR dengan desain yang seperti sekarang tetap dibuat, di mana pemenang pemilu otomatis menjadi ketua DPR. Jangan-jangan ada yang nyentil juga, jangan begitu dong, kocok ulang kata dia. Bisa juga gitu ya, karena tidak ada jaminan kalau kemudian misalnya satu pasal mau kita buka, itu tidak bahwa hanya satu pasal itu yang mau kita bahas, nggak ada jaminan itu tidak akan melebar kemana-mana gitu. Jadi ya harus kita perhatikan betul, jangan-jangan pintu tentang perubahan jumlah anggota DPR itu dengan sendirinya akan mengimbas ke komposisi yang lain. Mas Habib, ini kan koalisinya Pak Prabowo ini kan gemuk ya. Dengan besar, adanya penambahan besar besar dengan adanya penambahan komisi sehingga kemudian bagaimana jika ada anggapan nggak dapat kursi menteri ya ketua komisi, seperti apa ini? Ya silahkan kalau orang yang beranggapan ya, berasumsi dan lain sebagainya. Cuma saya perlu jelaskan tadi ya, di DPR itu anggota biasa juga nggak ada masalah karena punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, punya wewenang yang sama dengan ketua ya, dengan pimpinan AKD. Jadi tidak pas kalau membandingkan jabatan ketua di AKD, di komisi dengan misalnya pimpinan lembaga, pimpinan kementerian. Itu sangat tidak apple to apple. Kalau Bang Deddy seperti apa? Ya kalau saya, apanya dulu nih? Apa? Abang Deddy pengen kan jadi ketua komisi ya? Enggak, kenapa?
Saya kecuali penugasan partai ya, karena itu nggak bisa ditolak kalau kita itu mandatori. Tapi saya sampai sekarang ini hanya anggota di Komisi 6, tidak masuk AKD manapun. Iya. Tapi bagaimana jika bahwa ketua komisi itu menjadi transaksional karena kemarin itu harus banyak mau dibagi-bagi kekuasaan pasca mendukung untuk ya, Pilpres. memang politik itu transaksional. Ya. Oke. Itu politik. Kalau enggak orang berkelahi di jalanan, Mbak. Jadi justru kan bagaimana manajemen mengelola perbedaan kesempatan itu adalah seni dalam politik, dan politik memang harus begitu. Justru yang bahaya itu kalau politik winner takes all, karena itu akan menciptakan ketidakstabilan ya. Nah, kalau saya menikmati hanya anggota biasa. Kenapa? Saya punya waktu untuk ngurusin dapil saya lebih serius. Saya punya waktu untuk ngurusin partai misalnya lebih serius, misalnya gitu. Saya juga punya waktu untuk keluarga juga gitu, life balance gitu loh. Kalau saya ikut pimpinan atau anggota di AKD lain, mungkin wah waktunya habis dari rapat ke rapat gitu loh. Susah saya membagi waktu, misalnya acara di dapil itu kan banyak banget, kita bisa sebulan 3-4 kali. Nah kalau kesana kemari, nah tapi kan lagi-lagi itu kan preferensi orang maupun penugasan dari partainya. Kan dari masing-masing partai, kita siap aja. Oke, Bang Ray boleh ditanggapi ini sambil saya menunggu ya. Ini Bang Doli belum bisa tersambung dengan saya, tapi bolehlah kemudian. Ini efek Zoom, jadi nggak bisa kita apain kan? Ya harusnya datang. Gitu. Tapi mungkin Bang Ray, sebenarnya mau apapun desainnya, mau simple, sederhana, rumit, besar atau kecil, kalau memang membawa perubahan yang baik untuk masyarakat, sebenarnya masyarakat nggak ada masalah dengan itu. Tapi bagaimana kemudian mereka memastikan bahwa penambahan komisi ini memang fungsi check and balances-nya itu benar-benar dijalankan? Gitu? Nggak bisa kita pastikan. Bisa. Seperti yang saya sebutkan itu, kalau kemudian semua berlomba-lomba masuk dalam koalisi pemerintah, ya kita akan menikmati anggota DPR seperti 9 tahun sebelumnya. Yang lebih banyak kelihatan bekerja untuk kepentingan pemerintah ketimbang untuk mengadopsi, mengangkat, mengagregasi kepentingan publik. Ini menarik, langsung ditanggapi. Tunggu dulu, karena itu kan. Nah, oleh karena itu kita tetap butuh gitu. Setidaknya kan kemarin kita udah melihat tuh, Presiden membuat keputusan terkait dengan ekspor pasir laut. Lalu dimobilisasi oleh partai politik, dalam ini PDI, diikuti oleh Gerindra. Bahkan partai pendukung Presiden sekalipun menyatakan ikut di dalam kebijakan yang dilakukan oleh yang ditolak oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi kalau kita mau ke depan DPR-nya kuat, harus ada yang berani mengambil cara oposisi. Tapi tidak oposisi yang seperti yang kita sebutkan tadi, segala sesuatu dari pemerintah tolak, nggak begitu. Itu menurut saya, semua keputusan yang dianggap merugikan publik dalam pengertian strategis, memang harus ada berani partai politik mengatakan dengan cara begitulah check and balances-nya akan terjadi. Mungkin hal-hal yang kecil ya kan, soal apakah ada private jet yang digunakan keluarga presiden misalnya, mungkin DPR nggak perlu terlalu ngurusin kayak gitu-gitu loh Pak. Iya, Mas Habib boleh tanggapi? Ya kita serap aspirasi dari masyarakat termasuk Pak Ray Rangkuti ini ya. Cuma memang kami perlu sampaikan, nggak juga ya 9 tahun itu nggak ngapa-ngapain DPR. Ya. Silahkan dicek, banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah ya, yang berubah setelah mendapatkan kritikan dari DPR. Saya di Komisi 3 5 tahun itu namanya restoratif justice itu diimplementasikannya, dengar baik-baik ya. Baik di kepolisian, di kejaksaan, di di Mahkamah Agung, bahkan akhirnya di Kementerian Hukum dan HAM yang tadinya nggak ada itu kan. Itu kan produk yang kebijakan yang berasal dari apa yang disampaikan oleh anggota-anggota DPR. Saya pikir di komisi-komisi lain banyak juga kok disampaikan sikap dari anggota DPR, anggota per anggota yang membuat berubahnya kebijakan. Jadi bukan hanya yang dua terakhir disebut Bang Ray, tapi garis bawahnya, cetak tebalnya, kami tetap menyerap aspirasi Bang Ray dan masyarakat yang lain. Oke, baik, terima kasih Mas Habib, Bang Dedi, dan juga Bang Ray. Tadi ini yang Zoom ini gimana ini? Tapi mungkin sepertinya ada masalah ya Bang Doli ya pemirsa ya. Intinya tunggu saja pemirsa, sabar sejenak. Kita lihat ini benar tidak ada penambahan kursi di kabinet. Dan kalau ada penambahan komisi DPR, kita pantau ini bagaimana, apa efektif, anggaran dan juga lain-lainnya. Harapannya kerjanya harus lebih bagus. Nah, saat lagi rekan saya Ken Ana akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Ken, ada apa ya? Ya, Caca Anissa dan juga pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Kami akan hadir dengan informasi
Tentunya masih juga soal penemuan mayat di dalam lemari dari seorang wanita ini di kota Jambi. Dan bahkan informasi terbarunya polisi juga menemukan fakta bahwa ada sejumlah barang milik korban yang dinyatakan hilang. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kecelakaan terjadi di ruas Jalan Wonosobo Banyumas, tepatnya di Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sebuah mobil travel adu banteng dengan truk pengangkut cabai. Rekaman CCTV merekam detik-detik kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil travel dengan truk pengangkut cabai. Dari rekaman CCTV terlihat minibus travel dengan nomor polisi H1051HR melaju cukup kencang dari arah selatan menuju Wonosobo. Mobil travel tersebut tampak melaju terlalu ke kanan sehingga melewati marka jalan. Di saat bersamaan datang truk pengangkut cabai dari arah berlawanan. Kecelakaan adu banteng ini mengakibatkan 6 orang terluka. Diduga kecelakaan akibat sopir travel kelelahan saat mengemudikan kendaraannya. Saat ini ke-6 korban masih dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosobo. Aksi nekat seorang anggota polisi di Lampung viral saat memergoki 2 orang pelaku begal motor bersenjata api yang hendak merampas paksa sepeda motor warga. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dramatis hingga 2 pelaku berhasil diamankan. Awas. Allah Akbar. Dari rekaman video amatir terlihat anggota polisi bernama Riko Hadi Saputra berpangkat brigadir kepala polisi ini tengah mengejar para pelaku dengan menggunakan mobilnya. Peristiwa pengejaran terhadap komplotan pencuri sepeda motor ini terjadi di kawasan Jalan Kampung Gotong Royong, Kabupaten Pesawaran pada Kamis siang. Saat kejadian, Bribka Riko hendak pulang ke rumah usai menjemput anaknya pulang sekolah. Saat melintas di lokasi kejadian, dia melihat aksi 2 pelaku begal hendak merampas paksa sepeda motor warga yang melintas di lokasi kejadian. Melihat aksi pelaku dengan cepat, Riko ini mengejar kedua pelaku. Setelah terlibat aksi kejar-kejaran hingga puluhan kilometer, 1 pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Tak berselang lama, pelaku yang kabur pun berhasil ditangkap beserta dengan motor milik korban. Saat ini para pelaku telah diserahkan ke Polsek Tegi Neneng, Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan. Fenomena hujan es disertai angin kencang melanda 2 kecamatan di Pemalang, Jawa Tengah, Kamis petang. Akibat hujan es tersebut, sejumlah atap rumah warga mengalami kerusakan. Warga di Kecamatan Belik dan Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah, Kamis petang dikagetkan dengan fenomena hujan es yang disertai angin kencang. Warga pun spontan keluar dari rumah karena mendengar hujan yang turun disertai bunyi di atap yang ternyata hujan es. Hujan es yang disertai angin kencang menyebabkan beberapa atap rumah warga rusak. Ini es, teman-teman. Ya Allah, es. Ya Allah. Allah Akbar. Salah satu rumah warga yang terdampak adalah rumah milik Rohimin, warga desa Karangmoncol, Kecamatan Randu Dongkal. Seluruh atap rumahnya rusak. Beruntung, Rohimin dengan keluarga bergegas menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban. Angin itu kan nggak aturan gitu loh, jadi acak-acakan gitu, kayak puting beliung gitu Pak. Iya, jadi semuanya tuh keangkat. Dan akhirnya pada roboh gitu. Saat ini, warga sedang menginventaris dampak kerusakan akibat terjangan hujan es dan angin kencang. Pemerintah setempat juga berjanji akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Ya, rencana ke depan nanti kami usulkan untuk
biar ada perbaikan apa-apa. Hujan es disertai angin kencang diduga merupakan fenomena alam sekaligus peralihan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Polda Jawa Timur masih terus melakukan pemeriksaan terhadap temuan 21 potongan kerangka manusia di kawasan Rumah Pompa Wonorejo, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan hasil identifikasi polisi, diduga potongan kerangka manusia berasal lebih dari 2 orang. Hal ini disampaikan oleh Kabid Dokes Polda Jawa Timur Kombes Pol Muhammad Kusnan. Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan 21 potongan tulang manusia. Dari hasil pemeriksaan, kerangka yang ditemukan diduga berasal lebih dari 2 orang. Sementara mengenai identitas dan jenis kelamin masih belum dapat diketahui. Karena saat ditemukan, kondisi tulang sudah rapuh. Kabid Dokes menyebut bahwa usia kerangka tersebut sudah cukup lama melihat dari kondisi tulang. Polisi menduga bahwa di kawasan tersebut merupakan bekas makam, meski demikian masih butuh pendalaman. Sejumlah kerangka manusia ditemukan di Rumah Pompa Rungkut, Megah Raya, Surabaya. Kerangka ditemukan oleh petugas penjaga rumah pompa saat membersihkan saluran air. Jenazah berbentuk kerangka ditemukan di bagian tepi pembuangan air yang mengering. Polres Metro Bekasi Kota akan melanjutkan proses investigasi mulai dari patroli yang dilakukan tim perintis presisi hingga ditemukannya 7 jenazah mengambang di aliran Kali Bekasi. Sementara ke-7 jenazah pemuda yang ditemukan tewas di Kali Bekasi seluruhnya sudah diidentifikasi dan telah diserahkan kepada keluarga. 5 dari 7 jenazah yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat telah berhasil diidentifikasi pada Kamis kemarin. Mereka adalah Muhammad Farhan, warga Pedurenan Bekasi yang berusia 20 tahun, Rizky Ramadan, warga Bantar Gebang Bekasi yang berusia 15 tahun. Jenazah ketiga teridentifikasi sebagai Rido Darmawan, remaja 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, juga warga Bantar Gebang yang berusia 16 tahun. Lalu jenazah kelima Vino Satriani, warga Pedurenan Mustika Jaya Bekasi yang berusia 15 tahun. Seluruh jenazah dikenali berdasarkan data gigi, ciri medis dan properti. Usai dilakukannya identifikasi terhadap 7 jasad yang ditemukan di Kali Bekasi, ke-7 jenazah dipulangkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan proses investigasi dan akan melakukan gelar perkara hingga kasus ini terungkap jelas. Tadi rilis yang dilakukan di rumah sakit berbarengan dengan kegiatan hari ini jam 3 sore. Kemudian dari 5 jenazah yang ada di rumah sakit kemudian sudah teridentifikasi dan hari ini diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Oke, langkah selanjutnya dari Polres apa nih? Polres masih melakukan proses investigasi yang kita tangani. Ada berkas yang harus kita selesaikan, kemudian nanti ada gelar perkara yang kita lakukan untuk menyelesaikan kasus ini. Polisi pun masih terus mendalami seperti apa cara tim presisi berpatroli untuk memastikan tidak adanya pelanggaran kode etik hingga siapa lawan tawuran yang akan disasar para remaja tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Setelah sempat buron, pelaku penculik anak perempuan berusia 9 tahun di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, akhirnya diringkus Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Pelaku berhasil ditangkap di rumah tinggalnya di kawasan Kedaung, Kecamatan Pamulang. Kompol Rizky Adi Saputro, Wakapolres Tangerang Selatan menjelaskan bahwa pelaku juga telah melakukan penculikan disertai dengan pelecehan seksual terhadap 2 anak lainnya di wilayah Kedaung dan Jombang, Tangerang Selatan. Polisi masih terus melakukan penyidikan untuk mendalami apakah terdapat korban lainnya.
Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Peristiwa penculikan yang dialami korban terjadi hari Senin 23 September di sebuah gang di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Saat itu korban yang baru pulang sekolah dihampiri pelaku. Pelaku mengatakan kepada korban bahwa orang tuanya sedang berada di rumah sakit. Ada juri keliling dari seksi acara. Sudah siap? Penculik balita milik seorang ibu pemulung di Bandung, Jawa Barat berhasil ditangkap polisi di kediamannya. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pelaku menggendong korban dan berjalan bersama ibu korban ke sebuah pusat perbelanjaan di Jalan A.H. Nasution, Cipadaung, Kecamatan Panjilekan, Kota Bandung. Pelaku lalu menyuruh ibu korban mengganti baju sebelum diajak membeli makan di sebuah pusat perbelanjaan. Berbekal rekaman tersebut, Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap SH di rumah kontrakannya di Cipadung, Kecamatan Panjilekan, Kota Bandung, Jawa Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku akan menjual korban seharga 13 juta rupiah ke seseorang yang dikenal melalui media sosial. Untuk pengusutan lebih lanjut, SH kini harus mendekam di Hotel Prodeo, Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Sesosok wanita muda asal Indramayu, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan dengan tangan terikat di kamar kontrakannya yang masih meninggalkan misteri. Penemuan jasad yang diketahui bernama Resti ini tentu saja menggemparkan warga di kawasan Jalan Kasuari RT 7 Pakuan Baru, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Korban pertama kali ditemukan saksi Reni Wulandari yang merupakan teman korban yang curiga karena Resti tak kunjung dapat dikontak melalui telepon genggamnya. Akhirnya Reni bersama pemilik kos memeriksa ke kamar korban namun tak menemukannya. Namun saat memeriksa lemari yang berada di kamar, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Polisi yang mendapat laporan dan memeriksa kondisi korban menemukan sejumlah luka lebam di tubuh korban yang diduga akibat penganiayaan. Jenazah korban saat ini masih di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi guna dilakukan otopsi. Petugas juga masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku maupun motif tewasnya korban. Dan pemirsa, korban pembunuhan yang bernama Resti Widya diketahui cukup aktif di media sosial TikTok. Korban beberapa kali memposting tumpukan uang, namun sempat juga mengeluh kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Kematian wanita muda asal Indramayu yang ditemukan di dalam lemari kabar kosnya di kawasan Pakuan Baru, Jelutung, Kota Jambi masih menyisakan misteri. Korban diketahui bernama Resti Widya, berusia 30 tahun, dikenal sebagai perantau di Kota Jambi dan menyewa sebuah kamar bersama rekan-rekan wanitanya. Resti cukup aktif di media sosial TikTok dengan nama @nisa_69, terlihat dari jumlah followernya yang mencapai lebih dari 220.000 pengikut. Anehnya, korban menyertakan nama calon jenazah dalam profilnya.
Tak banyak informasi yang bisa didalami terkait profesi korban. Namun dari unggahannya, Resti beberapa kali memposting tumpukan uang yang ia pegang saat berkendara di dalam mobil miliknya. Di postingan lain, korban mengunggah wajahnya yang penuh luka, namun terlihat seperti menggunakan filter aplikasi. Unggahan itu pun disertai kalimat yang menyiratkan bahwa dirinya sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Polisi disebut menemukan ada bukti komunikasi dengan sejumlah orang dalam aplikasi percakapan kencan online. Namun, polisi enggan menyimpulkan secara dini pembunuhan terkait dengan pesan tersebut. Untuk sementara itu kita duga korban pembunuhan. Karena mengingat dari kejadian, tempat kejadian, dan termasuk pada saat ditemukannya korban itu dalam kondisi tidak wajar. Dugaan sementara pekerjaan korban pun? Untuk sementara kita belum dapat kita pastikan kejadian pastinya karena korban ini adalah ngekos di kosan Pak Nur. Apakah ini berhubungan dengan pesan micet itu, Bang? Untuk itu belum bisa kita pastikan karena menyangkut dengan hal chat-chatan yang kita masih dalami. Polisi kini terus menyelidiki siapa orang-orang terakhir yang berkomunikasi dan berinteraksi dengan korban untuk mencari pelaku pembunuhan. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Bayu Alfarizi untuk mengetahui apa kemudian informasi terbaru Bayu dari sana mengenai adanya pengungkapan kasus ini. Baik, pemirsa, selamat malam semuanya. Saya kabarkan informasi terbaru dari kasus ditemukannya mayat wanita cantik di sebuah rumah kos yang tersimpan di dalam sebuah lemari. Hari ini polisi sudah memeriksa 10 saksi, termasuk juga memeriksa keluarga dari korban. Dan sampai dengan malam hari ini, mayat korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Rencananya malam hari ini, karena sudah mendapat restu dari pihak keluarga, maka polisi akan segera melakukan otopsi guna mengungkap penyebab pasti dari tewasnya perempuan cantik di sebuah kos di Pakuan Baru, Kota Jambi tersebut. Bayu, ada informasi bahwa polisi juga menemukan fakta bahwa sejumlah barang milik korban ini juga hilang. Polisi sudah mengatakan demikian, namun untuk statement resminya polisi akan baru menyampaikan secara keseluruhan itu pada Senin nanti selesai daripada otopsi dapat dilakukan dengan sempurna. Dan saat ini yang disita polisi selain daripada barang-barang milik korban, juga polisi sudah menyita CCTV yang berada di rumah kos tersebut guna mengetahui siapa yang terakhir kali memasuki kamar daripada korban sebelum korban akhirnya ditemukan tewas. Oke, Bayu, lalu apa lagi upaya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengungkap peristiwa ini termasuk juga menemukan pelaku? Saat ini polisi, malam hari ini polisi akan melakukan otopsi, kan? Jadi polisi bekerja tahap demi tahap dan saat ini melakukan otopsi terlebih dahulu setelah polisi sudah meminta keterangan 10 saksi. Dari keterangan 10 saksi dan hasil otopsi inilah, maka polisi akan segera melakukan langkah-langkah selanjutnya guna menemukan pelaku pembunuhan dari wanita yang ditemukan tewas di kamar kos tersebut. Oke, bagaimana profil dari korban sendiri, Bayu? Korban sendiri asal sebuah daerah di Jawa Barat, kan. Dan dari keterangan saksi yang telah digali oleh polisi bahwa korban tidak memiliki keluarga di Jambi dan memilih kos seorang diri di daerah Pakuan Kota Baru. Dan dari hasil penelusuran tersebut memang dibenarkan bahwa korban tidak memiliki keluarga di sini dan sehari-hari polisi menyebutkan bahwa korban ini bekerja secara freelance. Apa itu freelance? Polisi tidak mau menjelaskan lebih lanjut, kan. Tetapi polisi menegaskan bahwa sehari-hari korban bekerja secara freelance. Begitu, kan.
Baik, terima kasih Bayu Alfarizi mengabarkan dari Jambi. Ya, pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kehadiran para pembalap dunia di Indonesia selalu menarik perhatian publik. Bukan hanya karena keahlian mereka di lintasan balap, tetapi juga aksi-aksi yang tidak biasa yang kadang dilakukan saat mereka berinteraksi dengan masyarakat. Salah satunya aksi kocak Philip Salak, pembalap Moto2 yang meminjam motor seorang penjual es krim keliling menyusuri pantai Lombok Tengah. Ada-ada saja kelakuan pembalap yang mengikuti MotoGP Mandalika di luar waktu untuk balapan di sirkuit. Seperti salah satu pembalap Moto2, Philip Salak, yang mencoba pengalaman menjadi penjual es krim di pantai Tanjung Aan, kawasan Mandalika. Dalam video yang diunggah pada akun Instagram pribadinya, pembalap tim Mark VDS Moto2 ini mengelilingi bibir pantai menggunakan motor penjual es krim keliling dan sempat berbicara dengan penjual lainnya. Pemilik motor es krim mengaku Philip Salak tertarik melihat keragaman warga sekitar dan tertarik menikmati sensasi berjualan es krim. Keunikan keragaman sini dan iya. Tapi nyangka nggak sampai viral kemarin videonya. Pas pulang kemarin kaget masuk WA video, wih viral. Gelaran MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah selalu menyajikan cerita unik bagi para pembalap. Keberagaman warga sekitar menjadi salah satu daya tarik. Para pembalap selalu senang berada di Mandalika. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Ayo. Pernah punya anak kamu? Apa yang lakukan? Yang nempeleng siapa yang nempeleng? Iya, sampai nonton. Diapain? Terjawab sudah teka-teki siapa pelaku kekerasan yang merenggut nyawa bocah perempuan usia 4 tahun di Cilegon, Banten. Mirisnya jasad korban ditemukan di pantai Cihara yang terbentang lebih dari 100 km dari Cilegon. Ternyata pelaku pembunuhan dan ibu korban saling berteman. Apa yang membuat pelaku tega menghabisi korban? Selengkapnya dalam Benang Merah. Sekongkol 3 wanita cabut nyawa balita. Ayo. Pernah punya anak kamu? Apa yang lakukan? Yang nempeleng siapa yang nempeleng? Iya, sampai nonton. Diapain? Inilah tampang 5 tersangka atas kasus yang merenggut nyawa Akila Tunisa Priska Herlan alias APH, bocah perempuan berusia 4 tahun yang jasadnya ditemukan di pantai Cihara, Lebak, Banten dengan kondisi wajah dilakban. Bocah malang itu tewas setelah dianiaya di area rumahnya di Komplek BBS, Kelurahan Ciwedus, Cilegon, Banten pada Selasa 17 September 2024. Menyusul kepergian APH, terungkap satu persatu fakta di balik kasus penganiayaan yang menewaskannya. Dari kelima tersangka itu, Saena, Rahmi, dan Emi berperan sebagai eksekutor. Padahal ketiga wanita itu diketahui berteman baik dengan Amelia, ibu korban. Bahkan Saena dan Rahmi disebut-sebut kerap menggunakan aplikasi pinjaman online, memakai identitas ibu korban, dan berjanji bertanggung jawab. Seakan ketagihan menggunakan aplikasi itu, pinjaman mereka pun membengkak hingga 75 juta rupiah. Sebelum kejadian memang sempat ada interaksi dengan Rahmi. Kalau dengan Saena ini
saya interaksinya hanya lewat by phone. Yang saya tahu kan karena si Sayana ini lagi berada di Purwokerto. Jadi saya hanya berinteraksi langsung itu dengan Rahmi dan Emi. Awalnya pinjam uang untuk minta bantuan untuk kan dia lagi kesulitan uang untuk biaya bayar kontrakan itu. Saya coba bantu sebisa saya kan. Nah, setelah itu memang kooperatif, dia kembalikan kembali uang yang sudah dipinjam sebelumnya. Nah, lalu makin kesini lama-lama dia terus pinjam, kadang-kadang untuk ini untuk itu dia bilang. Ya saya maksudnya kan saya kan karena udah kenal dekat sama dia ya, dia juga baik sama saya juga nggak ada curiga, nggak ada bicara apa-apa lah gitu kan, karena anak saya dekat sama anak dia. Udah saya bantu sebisa saya. Selain soal utang piutang, perkara lain yang mengejutkan yakni pembunuhan terhadap APH di latar belakangi cinta sesama jenis antara Saenah dan Rahmi. Hubungan itu sudah terjalin selama 2 tahun terakhir. Saenah disebut sebagai otak pembunuhan, sedangkan Rahmi merupakan pelakunya. APH terenggut nyawanya usai mendapat pukulan benda keras dan dibekap bantal. Jadi untuk alat-alat seperti showbreaker, kemudian lakban itu memang sudah berada, kebetulan ada memang di gudang tersebut. Namun untuk bantal yang dipakai untuk membekap korban itu dibawa langsung oleh saudara SA dari kontrakannya. Ihwa permufakatan jahat itu muncul lantaran rasa cemburu Saenah yang sudah diubun-ubun hanya karena ia menganggap Rahmi kian dekat dengan Amelia, ibu korban. SA atau tersangka SA itu dia merasa cemburu karena dia merasa bahwa saudara RH ini dekat dengan ibu korban. Kalau dia merasa bahwa ketika si RH ini dekat dengan ibu korban, dia merasa dia terabaikan, si SA ini. Sehingga itu membuat dia gelap mata. Di pihak lain, Emi, 30 tahun, juga mengaku sakit hati terhadap Amelia karena Amelia dinilainya kerap memarahi dan membentak anak Emi. Semula mereka menargetkan Amelia untuk disingkirkan, namun target itu kemudian berubah dan mereka mulai merencanakan menculik APH sejak 1 bulan sebelum kejadian. Jadi menurut keterangan dari masing-masing pelaku, jadi mereka bertiga ini memang dari awal, dari 1 bulan sebelumnya itu sudah merencanakan. Target mereka adalah ibu korban atau saudara AM. Namun karena menurut dari si RH jangan dilakukan terhadap ibu korban karena sedang hamil, jadilah yang menjadi sasaran adalah si APH atau si korban itu sendiri. Sebelum penculikan itu, Amelia sempat mendapat teror dari sejumlah nomor telepon yang tidak dikenal. Ancaman itu mulai dari kata-kata kasar, teror bernada penculikan, hingga gertakan hendak membuat cacat suami Amelia. Yang mengancam itu, saat yang pertama itu seperti ngata-ngatain saya, kata-kata kasar, seperti itu. Nah, yang parahnya ini sampai ada yang bilang mau menculik anak saya, bukan menculik, lebih bilang gini, saya tumbal ya, saya jadikan tumbal anak kamu saja, dia bilang gitu. Terus dia mau bikin cacat suami saya, dia mau juga cacat saya, dia mau bawa anak saya dari sekolah. Begitu para pelaku tertangkap, terkuaklah jika pelaku teror dan pembunuhan adalah orang yang sama. Jadi memang pelaku yang mengirimkan teror maupun yang melakukan pembunuhan terhadap korban itu adalah orang yang sama. Itu sudah diakui langsung oleh para pelaku. Yang melakukan adalah saudara SA. Jadi karena menurut keterangan dari saudara SA ini sendiri, karena dia merasa cemburu karena saudara RH ini dekat dengan ibu korban, sehingga dia mengirimkan teror-teror tersebut. Pelaku diakui cukup lihai bersandiwara. Sekalipun mereka gencar menebar teror, namun sikap mereka sama sekali tidak memancing kecurigaan Amelia. Jadi untuk sikap-sikap yang mereka tunjukkan itu seperti biasa, seperti tidak ada terjadi apa-apa. Jadi walaupun
pengancaman secara langsung itu tidak ada. Jadi sikap mereka itu hanya seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Kini, 5 pelaku pembunuhan anak perempuan di Lilit Lakban di Lebak, Banten dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Saena, Rahmi, dan Emi pun terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Informasi tersebut pemirsa menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ya benar sekali Ken, tapi kita harus mengakhiri Apa Kabar Indonesia malam. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ana pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.